Itu transaction happen, repeat, and more and more. Apa itu? Lo tahu di repeatnya aja. Repeat itu artinya tabulik ya. Nah, timpangan repeatnya itu tahu transactionnya. Iya, sebetulnya kalau dibilang mencari berkah dengan sedekah, waktu kita nyenengin orang aja udah berkah. Wih. Nah ini misalnya kopi, ada orang pusing dia kan, duduk di sini minum kopi himung sih Din. Wah, lepas sudah pikiran-pikiran beratnya itu. Ketawa terus ketemu Haji Ahmad ini kalau jar guru itu yang lokal aja, jar guru jalani mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting keberpihakan. Ini elektronik di setting-setting nah, itu 200 triliun itu berarti mending judi lah kalau execution lah dan gitu pokoknya buku-buku teori barat manajemen itu kayak bahasa Inggris jadi hangat banget. Nah teori barat loh barat bener di kepala. Produk kita nggak bisa tahu itu bagus atau enggak kecuali kita jual. Juri terbaik dari produk adalah pasar. Juri terbaik dari produk adalah pembeli. Sekitar 4.600 triliun itu hanya berputar di 40.000 rekening. Tahanlah biar nang warungan kayak ini pagarnya triliun. Ya makanya tadi berdiam. Ada menggerakkan lah triliun lah. Ada warung kita ini modalnya 50.000. Artinya jangan terlalu percaya sama Google lah. Mari kita percaya pada Allah. Oh iya. Kita mau warung yuk. Nah, kayak ini kan nengaran sudah bawa warungan ini kan kita memang konsistennya menambahi dagangan, menambahi jualan. Alhamdulillah tetap aja kau berjualan walaupun ya sedikit-sedikit lah. Wayah-wayah ada orang datang, wayah-wayah ada nang datang tapi mengeluh kisah-kisah, tapi ujung-ujungnya butang. Ya sudahlah ngareng kita bawa warungnya di kampung, di kota juga. Ya kayak itu pun kisahnya. Mudah-mudahan hari ini ada solusi nah ada kekawanan yang bisa memadahi kayak pacarannya usaha yang baik kayak itu tuh menurutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah wadi. Oh Haji Rahmat. Alhamdulillah malawasnya pian kada berjalanan ke warung ulun. Kayak Bang Nanda. Alhamdulillah. Walaupun warungnya hanya raja, tapi ada yang dijual. Banyak pang mah. Banyak macam dijual nah. Banyak kan kayak itu aja. Maroko, mami, macam-macam lah. Karena hal-hal yang kayak ini kadang nang maulah kita duduk lawas. Betul. Cemilan kok. Apalagi nggak kawanan lah. Nah, apalagi nggak kawanan. Datang dari tadi nah majelis lah. Majelis, Masya Allah. Apa nang dibahas majelis hari ini? Macam-macam bang lah. Keluarga. Kisah itu hutang piutang nah itu tuh hal yang paling ramai. Habis itu nang berjualan. Nah sama nih berjualan nih. Tetamu tadi tuh ada kawan pang. Anu orang aspang juga tapi sidin mantep pang bepandiran sekilas tadi seharusnya pian bawa ke sini supaya warungnya rame. Ada pang tadi tuh hendak ke sini juga presiden jar. Hibung saya. Supaya merami warung juga. Ya, bujur. Oh iya aku di sini tadi ditandai lah. Iya. Aku di sini tadi lah. Nah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pang Sidin warung kah? Nah, tadi kita dapat tuh. Alhamdulillah. Nah, kamu kesini Sidin. Siapa kan Sidin? Sidin ngarannya di Kieu rancak Ustadz Randy. Ustadz Randy tepuk tangan kawan. Ustadz Randy kawan. Abang aja panggil abang aja. Abang. Baru Abang. Bubuan sini juga, Bang. Bubuan sini juga. Tapi Sidin ini walaupun di sini ya kalau Haji Ahmad lah. Walaupun di sini tapi Sidin sudah melanglang buana kemana-mana. Nah, itu Bang tadi berkisah kayak itu Bang Sidin. Iya. Sampai ke sana kemari. Tapi kada sekadar perjalanan aja kayak saurang. Sidin ada nang dibawa ada istilahnya lah hari lah. Mulai kayak dakwah juga. Hari lah. Dakwah juga dan Sidin Ustadz mengajar apa? Quranik. Itu apa jawaban itu nih. Itu Ustadz apa kabar pian? Baik alhamdulillah. Hebat. Sidin ini tadi tuh Pang ulun nih ada konsultasi juga Pang. Ulun bisi warung juga kalau nih. Oh makanya warung pian ini banyak. Warung macam-macam juga kan. Julu nih.
Sidin ada ngasih anu pang tadi tuh macam-macam kayak apa mau warung tuh supaya nyaman banyak nang anu tapi nyamannya Sidin Jepang lah langsung kayak itu puluh Sidinnya ada pegerang nah tips-tipsnya lah gasan bubuhan nang warung kayak begini Ustadz Randy Pian lulusan Sempat kuliah di ITB. sempat kuliah di ITB, tapi berarti Pian los diem di sana lah. Iya. Berapa tahun? Sampai sekarang. Sampai ini. Lahir di Balikpapan sampai SMA, kuliah di Bandung, udah bulik-bulik sudah Wah. di sana. Tapi bahasa Banjar harap mana bahasa Banjar bahasa Banjar. Daerah Banjar kalau Daerah Banjar ada aja Banjarnya. Pak Mama Kai Ulun mandi kapau lahir. mandi kapau Randy Karena Intan, Saputra, iya. Adri Balikpapan, bin Amir, bin Majri, bin Ajeng Jainal. nang penyugihnya di Karang Intan Majri, tuh Jainal sini. Oh, Datu iya. Ulun. Oh, artinya walaupun di kampung orang lawas di mana orang tetap boleh ke kampung seorang juga ada hal-hal nang itu. dibariakan lah. Kayak gitu ya lah. Belajar di negeri orang Bujur. menerapkan di kampung sorang Bujur. Mantap tuh Bujur. Oh, Ustad. Ya, Abang, Ustad abang lah. Ustad. Nah, apa hal kan ulun melihat juga nih, ulun kan memfollow juga Pian kemana-kemana Pian. Terakhir tuh Pian ada ke Kalimantan Timur. Apa nang Pian sampaikan di sana? Kan mantan juga kan? Iya. Balikpapan Jadi ke Kalimantan Timur kemarin tuh ke Kabupaten Kukar. Nggih, Diundang Kutai Kartanegara. lawan bubuhan Dewan Masjid Indonesia, Nggih. Bupati Kutai Kartanegara kan. Nggih. Dewan Masjid Indonesia itu jabatan yang ditunjuk lawan bupati. Bupati sana. Bupati sana. Jadi program pemerintah lah. Nggih. Bicara tentang bagaimana sebetulnya kemakmuran kesejahteraan umat tuh bisa dimulai dari masjid. Karena masjid zaman Rasul itu bukan cuma sholat aja, berbagi kurma, jadi berbagi makanan, sampai sebetulnya di zaman-zaman Umayyah, dinasti-dinasti khalifahan itu jadi dapur umum kan. Si Masjid masjid itu itu dan masjid juga punya baitul mal kan, menghimpun bantuan gitu, naruh gandum, zakat apa. Jadi bicara itu sih di Jadi Kalimantan Timur. memusatkan atau memfungsikan masjid untuk Iya. kepada Iya. hal-hal yang lebih banyak lah kesejahteraan. Iya, Justru fungsinya. kayak Sidin sini bah datang ke Banjarbaro Ya. ke masjid ke majelis ya Allah kan rupanya hendak bertamuan orang-orang di sini Ya, itu tah. Iya. banyak kawan banyak rezeki kayak itulah Banyak orang banyak rezeki lah. Tapi itu penting lo memakmurkan masjid karena sekadar geset sumbayangnya aja. Ya. Tapi geset kepentingan umat. Nah, penting lagi supaya kita lancar, kita sambil meminum. Pian ulun ini dagangan sedikit tapi insya Allah halal benar nih. Masya Allah. Halal insya Allah karena bodanya Bebas jelas. aja. Kopi boleh kopi. Kopi, Pian kopi irang minum. Hirang boleh. Sama kopi irang. Haji Rahmat kopi apa? kopi hilang juga kita Oh, sama berarti. Nah, karena timah nih lo sudah kada masuk. Nyanto. Jadi lain yang suruh ulang. Tapi ada ngarnya Yakob di sini. Yakob. Yakob. Oh. Jadi kita ada dua, ada timah, ada Yakob. Sebelah sana Yanti lah. Gelasnya Yanti. logonya seragamkan lah. Karena ada yang beda situ, logonya diseragam. nah itu tadi tuh jadi ulun nih hendak minta anu juga pang apa namanya nasehat pian Siap. ulun nih kan buarong macam-macam pang buarong sudah mulai dari bajualan nang apa jurang tuh nang pecah rekenan kah Pencerekenan. nah iya Pencerekenan itu ya kios Rekenan, sebenarnya. itu habis itu juga warung makan ya Allah kan sampai bajualan pulsa juga gitu nahan macam-macam Macam-macam si Din. cuman kayak itu aja orang tuh kayak apa yulah nah kawa membayari karyawan paling gitu nahan nah kira-kira kayak apa yo Pian kan kesana kemari sudah perjalanan kayak itu nah Jadi bicara konsep aja dulu lah biar gampang. Ini konsep Nah, usahanya, Jadi ini. konsep berusaha itu transaksinya terjadi, ada yang menukar, berulang, membesar. Itu dulu yang gampang. Transaksinya terjadi, misalnya jual kopi nih, Beli ya. ulun beli, nukar kalau minum, suka, berulang, ngajak kawan membesar, itu bisnis. Transaksi terjadi, berulang, membesar. Jar bahasa Inggrisnya itu transaction happen, repeat, and more and more. Napang itu Lu tahu di repeatnya aja. Repeat itu Napang artinya itu. tabulik ya. Nah, timpangan repeatnya aja seorang tahu dah. tahu transactionnya aja Sisanya dah. Transaksi terjadi, transaction happen ya kalau dari tubuhan ini juga lah internasional. Bujur. Kan banyak yang repeat, nonton. ulang, bujur tembulik lagi kalau. lagi, Nah, terus more and more atau grower atau more bigger tuh artinya membesar juga. Nah, untuk mencapai tiga hal ini sebetulnya ulun tuh punya rumus itu 3P.
Nah, Apa itu? pulang itu 3P. Gampang 3P ini. Apa? Ya gampang-gampang aja kita ini. Bujur, Ada 3M paham kita 3M membuang sampah. Itulah itu. mengobor, menguras, dan apalagi Ada 3P. Ada 3P nih kita. Oke. P pertama itu pembeli, artinya mau bikin produk untuk siapa yang beli. Misal, ini kan warung nih. Bujur. Untuk acil-acil julak-julak kita berokokan. Nah, masyarakat kalau berokokan umum. itu apa? Berarti harus ada Rokok. rokok. Iya. Berarti apa? Harus ada kacang. Nah, Ya, dagangan-dagangan. dagangan itu kalau kita berdagang tuh harus ini target kita mau jualan sama siapa. Jar buku bisnis itu namanya segmentation. Segmentation. Nah, Segmennya. segmentasi kalau. Segmentasi. Kayak ini. Ulun mendengar Market- semen ya. market segmentation. Segmentation. Pasar segmennya. Jadi segmen pasarnya kemana? Misal Oh, kayak iya. kita ada perumahan misalnya kan. Iya. Perumahan itu kan adanya komersil, Iya. adanya nang FLPP subsidi kalau. Oke, Nah, Ya, ada yang subsidi. dia cicilannya di bawah sejutaan FLPP misal. Oke. Ini lain lagi pasarnya. Nah, yang komersil lain lagi pasarnya beda. Nah, jadi kalau mau berbisnis tuh apa dulu target? Oke. Nah, sama kayak bu warung ini. Kenapa kita rame kadang-kadang kita bu warung, kada tahu kita hendak jual ke siapa kalau Oke. bu warung di komplek baru pian aja yang tinggal, mana ada yang datang. Oh, Namun jadi kami ini Tuhan. biasanya targetnya yang penting laku itu Jepang lah. Iya, yang penting laku tuh siapa nang Iya, menukar. jujur. Karena apa? Karena mau warung target pun, dulu. iya, membuka warung pun karena masyarakat kita di Banjar umumnya ini ketujuh berdatang ke warung ini ketujuh himong. Nah. Itulah kenapa warungnya ada aja, walaupun kadang-kadang halus. Halus, tinggal target kan. Target, Misalnya di Ya. komplek banyak karyawan pemerintah, beda warungnya. Sama misalnya di komplek anak muda kan beda. Oh, berarti ngesetnya. membaca Jadi target membaca pasar pasar. dulu. Oke. Jadi mau jual ke siapa? Oke. Itu satu. Oke. Setelah mau jual ke siapa, baru bikin layanan jasanya. Orang itu kan, nah, Apa tuh? Apa Layanan jasa? jasa servis apa jar. tuh? Nah, jasa Servis. itu gini. Iya. Orang itu kan berbelanja itu dalam ilmu bisnis itu dua. I-nya itu berbelanja fisik lawan berbelanja emosi. Nah, pelan-pelan Siap, lah. siap. Takutnya error ini tuh Ini cepat-cepat kita kalau. Laju bener. Layanan jasa Nah, fisik tuh gini. Eh. Misalnya ini mau beli Mama Askia nih, Ah, apa jar ini? Keripik lah. Ini tuh Keripik bawang. mau makan ini tuh artinya pengen fisiknya. Tapi bisa jadi orang kesini tuh pengen ketemu Paman Nanda. Ulun tuh kalau misalnya di rumah muyak, kalaunya di sini ketemu Paman Nanda, ketemu sama Haji Rahmat. Anu connect sedikit sambung. Misalnya tetamu timbul pikir warung jablay lu. Aduh ya. Karena Bahaya kayak itu tuh, Jujur juga emosi itu masuk akal. Orangnya Jadi kalau menjual. I-nya di rumah disarik lawan bini kalau. Oh, Nah, pembawa hati dan begitu usaha. warung, nah Barangnya bumpat bakisah barang modelnya. diguncangkan nah itu nah kopi. iya, Nah, bunyi api yang menyediakan. Nah, ini Betanguannya orangnya kalau tuh. Nah, Vibes-nya berarti lah. konsep warung jablay lah misalnya nih. Suasananya ya. Tapi Nah, itu berjual emosi juga artinya walaupun kada sekadar berjual barang aja, Nah, itu tapi berjual dia. emosi juga. Oh. Emosi. Karena gini paman ya, paman julak acil-acil kita ini. Misalnya kita jual rokok, misalnya rokok merek ABC, kan semua orang juga kawa juga Iya, menjual yang lain pun ABC. berjual hal yang sama. Berjual pop mie, orang lain juga berjual mie. Betul. Jadi di antara fisik yang sama, ilmu bisnis itu apa nih? Jar barat lah, edit value. Nah, apa itu? Edit nilai value. tambah, edit Oh, value. nilai tambah. Apa itu nilai tambahnya? Nah, di sini nilai tambahnya misal ada wifi-nya kan. Oh, Ada misalnya di sini ada kopi telur setengah matang bebek telurnya. Nah, lain sudah itu. Ada ininya kada apanya. Oh, ini yang kan. layanan plus tadi itulah. Plus. Iya. Layanan plus. Plusnya ada layanan plus. Ya Itulah. itu. Sama di sini itu kalau ngumpul di sini ketemu siapa itu juga penting. Misalnya Haji Rahmat ini orang tuh ingat betul sudah jakanya Imbah Isya Haji Rahmat tuh di warung. Ya kalau jadi bertungguan. Nah, itu langsung orang tuh ke warung tuh Artinya Ada mungkin nilai. dari tinggi ada orang datang karena ada siapa di sana. ya itu namanya emosi. Orangnya emosinya. Jadi belanja itu karena emosi. Kita lihat misalnya kenapa ibu-ibu tuh wani aja menukar tas sampai 80 juta, 70 juta. Ih. Cuma kulit gitu doang kan? Iya. Cuma gitu aja. Itu kan karena ada emosinya. Dipakai Beckham jar, dipakai Victoria Beckham jar. Jadi itu ada jualannya itu emosi. emosi, ya, Nah, ya. makanya bubuhan kita ini harus paham ada fisik, ada emosi. Ada basic ada emosi. Nah, kalau cuma bertarung di fisik, lama-lama kita kalau fisik aja bertarung di harga murah-murahan kan yang terjadi di TikTok sekarang. Oh ya.
Nah, baju murah-murahan. nih 50.000, 40.000 karena orang pengennya cuma beli baju. Tapi kalau orang belinya pengen merek, ya kan merek kan nggak bisa. Ya merek cuma itu yang punya gitu. Ya, terima kasih. Masya Allah. Yakub. Mak, hibak lah. Banyak juga yang sekarang mau membuat Haji. ini. Pak Haji Rahmat, Masya silakan. Allah, Pak Haji Rahmat. Ini artinya diaduk dulu lah. Silakan Anda. Ustaz. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih lah. Gitu. Jadi P pembeli produk terakhir pipa. Pipa. Nah, bingung kan? Nah, iya. Ini kan baju pipa. Iya, ini macam-macam istilah pipa aja nah. Misal contoh pembelinya warga kampung, nah, produknya emi. Nah, pipanya apa? Pipanya warung. Ini namanya dalam bisnis Inggi paham. channel. Ini namanya channel Wadah, distribution. wadah. Ya untuk lah. ngasih jualannya itu. Iya. Misalnya ibu-ibu berjualan risoles di rumah. Ya. Ya kan pasarnya untuk ibu-ibu lain. Nah, pipanya apa? Arisan. Pipanya misalnya pertemuan orang tua murid. Pipanya misalnya membuka kios di depan sekolah. Itu namanya channel. Sebetulnya rumus bahasa Inggrisnya VCW. Value channel who. Channel value nilai produk. Channel pipanya. Who itu siapa pembelinya. Visi Ini jangan mau dan buat tulis yang sini. Jadi kita akhirnya tahu tujuan berjualan itu ke siapa. Habis itu kayak apa menarik orang tuh ada plus layanannya. Ya, Itu pipa tadi kan wadahnya nih. misalnya warung, target misalnya banyaknya anak-anak kecil di sini, warung aja sudah ciki-ciki, coki-coki, Kinder Joy karena di sasaran anak. Betul. Apa Itu jadi bagian agar-agar. ya, bagian dari strategi marketing juga lah. Iya. Itu. Warung, hibak di anak-anak ya kalau ya sudah produknya disesuaikan, target tembak langsung. Jadi tidak bisa membuat produk untuk semua. Makin bikin produk untuk semua, perangnya makin besar dan kesempatan menangnya itu makin susah. Contoh kita lihat di industri susu ya. Susu itu kan sebetulnya bahasanya dry powder. Dry powder itu air susu sapi yang dikeringkan. Jadi dia jadi bubuk. Dilihat iklan di TV itu kan ditambah-tambah aja. Ya, ini kan bebas lah ya. Misalnya Anlin susu untuk tulang jar. Ya. Elemen untuk otot jar, banyak protein jar. Terus misalnya ini untuk ibu melahirkan prenatal. Ya. Kan sebenarnya susu juga. Susu juga, cuma kan jarak. Nah, dia segmented. Ada Epeton weight gain itu untuk yang kurus kayak ada. Supaya lama, ya. Supaya lama. Tapi sebetulnya susu juga. Dikit aja aditifnya itu. Maksudnya penambahan kayak Anlin kalsium. Ya sebetulnya semua susu kalsium. Kenapa hal itu jadi dibagi-bagi oleh orang nang baulah produk itu? Karena begitulah. Dengan hanya begitu jualan kita kuat. Oh, jadi harus Dengan menguatkan. Cuman amun wadah kami ini kalah lawan bubuhan nang itu nang retail modern itu kan. Itu gak kayak apa kami ini. Itulah harus ditambah. Kami ini protes bang itu. Itu macam-macamnya menyediakan. Satu, itulah ditambah emosi. Dua, itulah pentingnya politik. Nah, Kenapa? Apa hal yang regulasi. Oh, peraturan. Sumatera Barat nggak bisa masuk sama sekali kan? Tapi di Retail kampung modern. kita ada yang kada kau masuk. HST. Iya, HST. Ada larangan untuk retail itu. Iya, itu kan berarti kekuatan politik kan. Oh, disitulah pentingnya kenapa. Cuman ini proteksi. sudah ada lah. Kayak apa kami ini supaya kawa menang tuh melawan bubuhannya tuh. Kayak itu tuh. Iya. Kayak apa kami kau Kalau di Quran itu ada kisah David and Nah ini Goliath. mau ketujuhnya mana sih Iya. mau si Dine? Ada Jalut dasarnya. Lu ketujuh nang kakak ini nih. David Nang dihubung-hubungkan nang Kalau di Alkitab David Goliath kan, Daud Jalut. Ya. Jadi kalau dalam kisahnya itu Jalut ini kan badannya ganal, besar. Nah, Nabi Daud itu sudah berlatih ketapel. Ya, dari jauh. Nah, Jalut pengen peperangan jarak pendek. Pengen berkelahi di dekat. Ya, fisik Tapi kemudian Nabi Daud milih pertarungan jarak jauh. Pelajarannya apa? Jangan bertempur di kekuatan orang. Orang kekuatannya sudah bagus, modalnya kuat segala macam. Jangan bertempur di situ. Apa yang nggak punya? Nilai budaya dia nggak punya. Tradisi dia nggak punya. Local wisdom jar kita tuh dia nggak punya. Ya kalau, nah main di situ. Insya Allah bisa menang. Nulis curiga pengumumannya ini Contohnya pakai penglaris bujuran kita nih. lokal wisdomnya apa contohnya? Pakai penglaris aja bang. Iya. Apa? Kita bisa amalan kah? Nah, karena misalnya warung ada pemadihin, itu lokal wisdom. Kalau pakai itu tuh. Kira penglaris tadi Kira ada Warung catatan-catatan. lokal aja. Kalau penglaris kita itu kalau dalam Islam tuh
tiap Jumat nah anak yatim suruh makan ngaris. Oh ada amalannya lah, ada nanti gawe lah. Tapi kalau nya bekerja sama lawan jin, nah itu lain pulang lah. Lain pulang. Pokoknya kada bisa berkomentar jimat apa tuh segala macam, kada bisa ulun, kada bisa komentar. Intinya kalau bekerja sama lawan jin ada kena bayarannya. Oh ada risiko. Minta ujohinya. Tapi kita itu Jumat nah, misalnya warung makan gak apa aja kerja anak-anak yatim. Tiap Jumat 2 orang 3 orang itu terlindungi insya Allah. Nah akhirnya kita berjualan tuh kada sekedar mencari payudit tapi mencari berkahnya juga ya kan? Iya sebetulnya kalau dibilang mencari berkah dengan sedekah, waktu kita nyenengin orang aja udah berkah. Wih. Nah ini misalnya kopi, ada orang pusing dia kan, duduk di sini minum kopi himung sih Din. Wah. Lepas sudah pikiran-pikiran beratnya itu, ketawa terus ketemu Haji Ahmad ini kalau overthinking dia kan menggalau. Sampai di sini nah bergitaran, berokokan tenang, hilang nah berpahala kita. Ini kada kayak ulun jadi banyak di Banjarbarone nang pusing. Bang Deren kakak ini ada solusi kah buat pian kira-kira pian mungkin lebih banyak apa di kota-kota kan sudah pianan. Namun di Banjarbaru ini kayak apa supaya kita nih kau bersaing tuh nah. Anggapnya tuh kayak warung-warung kami nih UMKM kau bersaing gitu nah lawan. Ya selain tadi terkait lokal wisdomnya, ya memang harus dikampanyekan cinta dan mendukung ekonomi lokal. Kalau jar guru ulun itu kan kemarin kan Bu Majelis lawan Guru Jelani di Pondok Arsyad Al Banjari Balikpapan itu tebeli minuman merek nasional, padahal ada merek-merek yang kaum muslimin ya. Jar guru itu yang lokal aja, jar Guru Jelani mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting keberpihakan. Kayak apa kita menyikapi keberpihakan nih? Kita di Banjar nih kemana? Maksudnya keberpihakan tuh karena si urangnya kah? Atau karena inya membantu kita kah? Atau keberpihakan karena sama-sama orang sini, keberpihakan sama-sama orang lokal. Ulun cerita panjang walaupun kurang nyambung, tapi ulun padahi yang data sekarang yang ndak enak tuh. Judi online ini kan 200 triliun sudah nyedot. Bujur. Orang lot-lot nah pasang 100 ribu, 50 ribu. Ndak tahu kenapa bungul juapang tambuk. Nah, ya yang kan? judi slot ya kan? Sudah tahu itu digital kan bisa diatur. Karuan bekocok dadu karuan. Kayak di hadapan ini elektronik di setting nah itu 200 triliun itu berarti mending judi lah jadi larinya kan keluar negeri orang itu di salah satu negara ASEAN itu. Nah berdahulu orang-orang kita itu orang-orang kecil tuh kau aja dia belanja 100 ribu 50 ribu, begitu dia belanja 50 ribu kah 10 ribu kah beli salome kah beli bakso kah kata tetangga kalau berputar ekonomi. Dari sini belanja, yang sini lagi belanja lagi. Ini dalam istilah ekonomi itu velocity of money. Velocity of money, perputaran kecepatan uang. Velocity, VOM kalau dalam istilah arus uang itu. Begitu ini 200 triliun disedot, nah sudah kada kawal lagi sudah. Buruh-buruh ini, tukang-tukang ini habis di slot semua uang, akhirnya kadang-kadang menukar cireng, kadang-kadang menukar wadai, kadang-kadang menukar. Kawah ini pasar tradisional sunyi jar. Sunyi banar. Sunyi karena ada daya beli. Nah disedot itu. Nah makanya keberpihakan. Artinya begini. Saya sering ngomong sama orang-orang yang punya uang itu berbuat baik itu bukan cuma bersedekah, berbelanja itu berbuat baik. Nah, berbelanja itu berbuat baik. Karena berbelanja itu amal soleh. Ada itu potongan hadisnya. Jadi kata Nabi itu waktu itu ada orang mau nukar kurma, jangan ditukar, jual dulu. Terus kemudian ada uang beli dulu. Satu perimbangan sektor real sama sektor motor. Tapi sebetulnya Nabi itu dorong belanja. Supaya belanja ke lingkungan situ juga, apa pada seorang juga. Iya itu supaya berputar. Cina kan hari ini kan kuat nabung masyarakatnya. Dia punya masalah besar karena apa uang itu? Disimpan. Karena semua orang nabung. Akhirnya coba kita bayangkan. Orang semua nabung udah berbelanja. Anda bergerak. Antum nih berdagang. Semua orang jar frugal living. Apa tuh? Karena ada di TikTok ramai frugal living yang hidup hemat, bisa beli rumah, jadi gaya hidup ya kan gaya hidup ngepas-ngepas. Menyedekitkan belanja. Tapi itu mengungkit penghasilan. Menurut ulun ada masalah juga di situ dalam teori. Amun kayak itu beratan, kenapa makin kira payung? Makanya Pak kita halus-halus bawa warungan nang mamalar 50 ribu. Jadi sebetulnya kalau saya misalnya jalan sama kekawalan sama santri udah kita belanja dulu, apa niatnya menggerakkan ekonomi. Oh itu penting lah. Keberpihakan. Ada warung yang kosong udah kita duduk dulu berlima bertiga putar ekonomi. Apakah.
Karena masyarakat itu kan hidupnya di situ. Betul. Putaran ekonomi itu. Ya. Nah itu. Jadi keberpihakan itu Pak Haji Rahmat. Haji Rahmat. Pian memihak kepada siapa Haji Rahmat? Ulun orang kita juga. Nah, gitu juga. Karena nanti kan jauh-jauh ya Allah. Dari sini-sini aja. Cuman kan Banjarbaru ini kan halus. Kada ada juga nang apa yulah. Misalnya kita nih menandak Intan ya ke Matapura, ke sebelah kayak itu nah kan. Kada ada apa yulah kita nih istilahnya tuh produk kita ini kan tapi banyak kayak itu nah. Banyak di wadah orang kayak itu nah. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kesejahteraan itu dua. Jadi besarnya ekonomi sama meratanya. Oke. Kalau besarnya ekonomi itu sebuah daerah berjualan apa, dia memproduksi apa itu ya, itu kekuatan ekonomi. Termasuk juga yang tadi kita singgung masalah layanan jasa. Bali itu nggak punya apa-apa, tapi dia punya kunjungan. Iya. Orang Dia datang. kaya dari situ kan. Kabupaten Badung di Bali itu adalah nomor 2 terkaya setelah Kutai Kartanegara Kabupaten dengan pemasukan APBD tertinggi karena kunjungan. Orang datang dari Australia, orang nginep dan segala macam kan buang uang walaupun dolar. Dia spending ekonomi berputar lewat wisata. Nah sebetulnya di Banjarbaru kita harus melihat optimasi potensi. Contoh misalnya optimasi potensi, ya alhamdulillah alamin di sini ada sekumpul. Kan orang mau sekumpul pasti landing di sini. Kita punya bandara, kita punya apa nah. Sekarang gimana mengemas ini supaya kemudian ketika orang itu datang ke sini nggak datang kemudian pergi paket. Misalnya Kelampaian, Arsyad Al-Banjari kan pasti orang landing di sini. Iya. Tapi kan orang cuma datang kemudian pergi. Harusnya kan datang ke Kelampaian, makan di manakah, oleh-oleh di mana. Seperti umroh, seperti kalau kita lihat gayanya Turki. Kalau kita ke Turki, layanan handling selama 1 minggu nggak masuk akal, murah. Kadang-kadang $100, $200. Tapi kita harus berputar di toko-tokonya Turki. Bubuhan Turki itu harus masuk ke toko jas kulit. Karena dia sudah disubsidi sama pemerintah pariwisatanya. Jadi masuknya murah, tinggalnya murah, bisnya murah, diputarnya kita tuh di sana. Ulun nanya sama orang tur itu, kenapa kita nggak bikin turnya ke sini-sini, nggak bisa ini titik wajib sama pemerintah Turki kalau berwisata ke sini. Kau membalikkan. Itu soal regulasi tadi. Iya. Maka di sini macam-macam kekawanan dulu nih, ada nang berjualan purun, tas purun. Iya, maksud ulun ini mumpung orang-orang muda luar biasa, kalau orang ini datang dipaket. Ke guru Kelampaian, ke guru Sekumpul plus nanti makan ikan haruan di sini nih. Jadi diputar, dibikin paketnya, dipackagingkan. nginap di package. Nah itu aja, Pak. Kita lihat Labuan Bajo kan dari dulu Labuan Bajo udah ada. Iya, kakak itu aja. Enggak, Labuan Bajo itu kan sudah ada dari dulu. Kapan kemudian dia sekarang jutaan? Karena dimarketingkan, orang naik berfoto apa. Sekarang habis di deretan itu cottage itu. Kenapa? Dia pandai ngemas. Oke, kemasan. Kemasan. Nah itu yang dorong siapa? Anak muda wilayah situ. Waktu itu sih ada orang Jakarta yang datang anak muda terus sama lokal terus dia bangun Labuan Bajo. Menurut saya secara pribadi Banjarbaru punya potensi itu. Harus ada orang-orang yang bergerak mengemasnya dan mempublishnya dengan baik kayak itu kah? Untuk produk-produk kita misalnya. Dan harus ada pionir. Ya mungkin Haji Rahmat ini daripadanya pusing di warung, Pekpin mulai ya kan? Ya, mulai ya kan. Iya. Maka keanuan Pang, amun kita wisata tapi paham kayak apa amun kada ada ilmunya kayak apa? Belajar. Tapi kan banyak orang-orang kita ini tahun ini berdagang, berwarung. Jadi konsultan orang suka adanya belajar bisnis mana kadang belajar di YouTube tuh. Nah, hendak belajar marketing, belajar Seth Godin 3 jam. Hendak belajar apa TEDx 1 jam. YouTube tuh semua ada, bisa kita S2 di YouTube itu. Jarnya kuliah YouTubiah jar. Kampus YouTubiah. Ya, jadi sebenarnya ilmunya ada di YouTube. Anu nang rancak mulai HP anak ulun aja. Nah, iya, berarti harus belain HP Bian. Kayak naik pulang tidur baru buka YouTube. Iya. Jangan buka koplo. Iya. Ketujuh beneran toh. Aduh. Wah, hari ini kan udah koplo loh. Kan ada speaker juga di sini. Jadi tadi lah supaya orang datang ke sini datang ke sini dan belanja, membelanjakan. Kalau haul jelas orang menggratiskan semua ekonomi bergerak jutaan. Tapi bayangkan itu terjadi misalnya tiap bulan. Bayangkan kita punya, ulun termasuk ke sini pengen hadir malam Senin Maulid Sekumpul. Di Sekumpul nggih. Itu kan tiap pekan. Iya bujur rutin. Tiap pekan rutin. Itu kalau misalnya dikemas bujur-bujur bagus-bagus ya kalau jarang sudah di Indonesia ini itu bisa jadi titik kekuatan ekonomi tertentu menggerakkan karena hukumnya gini C3 crowd create cash.
Ada kerumunan. Meresap dulu ya. Dada dulu ya. Kerumunan menciptakan uang. Kerumunan menciptakan uang. Crowd, create, iya. cash. 3C. Berarti kan 3P nih, 3C. Ketika PT pemulaannya 3C pulang. Jadi setiap ada Crowd, nah itu bisa. Asal jangan 3GP aja, bahaya benar. GP itu format malah. Format Jangan. Oke. PGP. Crowd tadi, kerumunan. Create cash. Nah itu dia. Jadi Create. ngasih nilai tambah. Jadi sebetulnya sebuah wilayah masyarakat kota pinter-pinter ngasih nilai tambah aja. Sekarang ngelihat di Jawa Tengah ya banyak anak-anak muda yang pulang dari Korea yang dia punya ide itu ngelihat sungai dia taruh restoran orang makan berendam kaki nangkainnya nah duit sekarang di Jogja yang paling riti atas tuh habis semua kafe kenapa ngelihat pantai sunset itu aja yang dijual taruhnya atas ya kalau sunset view misalnya view apa jadi udah ini ngelihat laut ini ngelihat laut ini jadi ngasih nilai tambah. Oh, di kita ada di Nah kandangan. itu kalau ada yang di Loksado. atas Jadi kan orang-orang di ini sungai nih, buat berendam kan di sungai situ. Itu bertahan nggak tahu sebulan atau 2 bulan 2021. Mbak itu kada laku lagi lu mau jualan. Banjir kan. Jadi habis seberataan tak angkatan kursinya tak angkat kursinya. Jadi Mbak itu kada terusakan lagi. Tapi sempat ada di wadah kita. Nah artinya itu ekstrim ya makan di atas sungainya tapi kan bisa di pinggir bikin Iya padahal di pinggir. bikin camping glamping kan sekarang lagi ada yang keren-keren glamping. Jadi menurut saya kan orang Ulun nih orang Balikpapan orang daerah jualah. Kadada kita melihat tol, kadada kita melihat gedung tinggi. Waktu kuliah di Bandung bolak-balik Jakarta kaget juga Bang. Jadi negeri orang ini sudah mengkaya ini. Kita tuh baru-baru aja ada tol kayak kalau Balikpapan Samarinda. Nah, jadi memang pentingnya kita sebagai orang daerah ini studi banding kaya itu di sana sudah ada glamping apa bawa ke sini. Jadi apa yang sudah berjalan di tempat orang itu harus kita cobakan di sini. Itu nilai tambah. Jalanan ke Bandung orang ke kampung orang lah. Nah, berita baiknya bandara kita ini bagus sudah. Biasanya Ulun kesini tuh dari Balikpapan 15 jam pakai mobil. Dari Jakarta ke Balikpapan dulu, Balikpapan baru kesini jalan darat tadi tuh langsung pakai pesawat. Baru tahu kita bandara bagus. Cuma kada boleh berarti biar. Cuman kami nih kayak apa yulang ngaran modal halus kayak itu kayak apa hendak nang sunset berandam batis ban kenapa kami ini modal kadada dalam bisnis itu ada ngarannya tuh start small. apa pulang nih tuh kami bilangnya mulai kecil. Mulai halus. Nggak usah juga kita harus begini start small aja. Misalnya satu bilik dulu kah, 4 meja dulu kah. Ulun ada binaan di Bogor tuh ngarannya ijo-ijoan steakhouse, ada di Instagram tuh. Ijo-ijoan steak. Itu jual makanan jual lah. Tapi mahalnya kalau berempat begini aja makan 1 juta lebih lah. Kenapa? Cong. Steak impor. Oh, gara-gara ada Steak impor. Kenapa bisa selarang itu? Kenapa harganya seitu Karena tapi orang mau? Iya karena value kan nilai tadi itu pasarnya jelas. Orang pencinta steak, jadi steaknya impor, di smoke, ya macam-macam lah prosesnya metodenya panjang. Tapi laris luar biasa itu mulai 2 meja depan rumah. Depan rumah aja. Sekarang, Di Bandung, Bogor. Itu kayak apa yang memulainya tuh nah supaya nyaman nah kami ini hendak belajar Nah juga. itu tadi kan produknya kuat, ketemu dan kemudian habis produknya kuat, pasarnya jelas. Sekarang kayak gini, kalau kita warung, ini kan kita kan channel distribusi, artinya mereknya udah ada. Beda kalau misalnya Paman Nanda ngelinting rokok khusus. Misalnya rokok Paman Nanda. Tapi ulun yang mengerjakannya. Ulun yang mengerjakan itu cuma Paman Nanda yang punya. Berarti itu namanya kuncian produk. Cuma Paman Nanda yang punya. Kalau ini kan orang lain bisa jual. Iya, dengan kalau orang lain bisa jual, jar ilmu bisnis namanya Red Ocean. Red Ocean, hadang. Red tuh habang. Ocean tuh laut. Lautnya sudah bang. Kenapa? Nah, hiu ini sudah banyak pemainnya, mencakut-cakut satu sama lain, berdarah semuanya. Nah, kalau Paman Nanda yang cuma punya rokoknya, jar bisnis ini Blue Ocean. Oh, masih biru. Laut masih biru karena laut hiunya cuma satu. Cuma kamu yang punya produknya. Jadi kayak pemain tunggal. Iya, jadi Blue Ocean. Kenapa pemain tunggal? Teknologinya di kamu, kekuatannya di kamu. Itu udah keingatan kopi Ali. Iya. Kopi Ali. Nah, yang itu kalau kan cuma itu kan cuma dia yang bisa. Makanya Rami Bana datang. Iya, karena orang hendak melihat mau ulahnya kah? Habis maghrib minum kopi Ali, malamnya ngegas.
Nah, kalau ada lawan, jangan Bang. Nah, Paham itu gitu. kalau Kemana? Kantup kan. Itu sama juga ada restoran-restoran Jepang kah atau Cina kah yang memasaknya di hadapan inya langsung. Nah, itu termasuk value. Tapi gini, kalau restoran, kalau memang dia masak langsung di restoran, memang udah kuncian value kan. Nggak mungkin orang lain bisa masak yang sama. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kayak mie kemasan segala macem ya susah. Ada sempat kan ada kafe yang katanya hebat segala macem ya isinya sebetulnya mie instan aja. Tahu loh, Arpian kemana? Dan tidak ada tidak ada kejelasan. Dan sekarang kan di beberapa daerah mau tutup tuh maksudnya. Iya, karena ya itu tadi pada akhirnya value tuh berbicara. Nilai itu berbicara, nilai produk itu berbicara. Aku jadi paham maulah produk sorangan. Nah, satu mau produk sorangan atau lewat produk orang racikannya cuma kita yang tahu. Aku bawa warung Indo ini sih. Nah, jadi mie. Nah, tapi paman tapi tuh kan ada cuma paman yang tahu. Kenapa telurnya bisa begini? Kenapa mie-nya bisa kenapa begini? lomboknya kan sama lawan yang pernah aku cobain. Misalnya kan. Itu namanya ngarannya value. Jar bubuhan barat tuh. Value ngarannya nilai. Ini penting nih kesenang warungan. Artinya kadang yang sekadar yang sudah ada di warung orang lain, tapi ada pembeda. Ya kalau sekedar ada di orang lain, kena bertarung harga. Itu nang dalam istilah bubuhan barat, price war. Perang harga. Iya. Paham aku. Price itu harga, war itu perang. Karena ajak main game. Tahu Price war. Ya. Wah, di sana berapa Samsu? Jarnya 29, ulun 27. Kena berbunuh-bunuh harga, itu yang terjadi di pulsa. Nah, lalu ada yang bangkrut. Bujur Sewaan bejol pulsa berapa tuh? 100, ulun 98, 97. Kena murah-murah. Itu yang terjadi pada laundry. Laundry berapa? Iya kan per kilo dulu kan 15.000, 12.000. Oh iya, wah ini 5.000 aja. Wah, ini 5.000. Kena ada yang gila lagi sorangan 3.000. Berperang Wah itu uyuhnya aja dapat duitnya. Tapi kalau aja terjadi. Nah, artinya kalau kita cuma fisik jual apa yang orang bisa. Sama. Kayak ulun di YouTube. Kalau ulun berceramah, Ustadz Adi Hidayat lebih soleh lagi. Nah, Ustadz Abdul Somad soleh lagi kan. Nah, jadi apa yang belum ada di YouTube itu? Oh, Quran belajar bisnis. Jadi ulun gasan ayat Quran, tapi kemudian implementasinya jadi marketing, jadi bisnis gitu. Nah, kenapa takon soal itu? Ya. Jadi kan ada nang pian saring, saring nggak bahasanya ya? Dari Quran itu, nang implementasinya ke sana. Iya. Ke berusaha, ke jualan, ke bisnis, ke dagang. Iya. Nah, apa tadi lah pertanyaannya pas sudah. Tapi intinya kau bisa nyambung. Apa nang pian ulah dari situ maksudnya nang pian amalakan, nang pian lakukan dari nang pian tarik tadi. Jadi alhamdulillah gini Paman ceritanya. Ulun itu lawas belajar manajemen. Jadi gini, ulun tuh lawas juga di dakwah dari SMA. Cuma baca Quran gitu aja. Habis itu begitu keluar dari ITB, kadang tuh untung ulun di ITB tuh. Jadi ada ITB itu kan banyak jurusannya, pian apa? Teknik perminyakan. Petrol minyak sih. Teknik perminyakan. Orang Pertamina kan itu Pak. Ada tungtung. Ada pernah ulun kerja di OLN. Jadi begitu keluar jadi trainer konsultan bisnis belajar manajemen panjang. Buku-buku barat lah ada kayak tadi kan for discipline execution lah dan gitu. Pokoknya buku-buku teori barat manajemen. Itu kayak bahasa Inggris jadi hangat banget. Nah, teori barat loh. Barat bener di kepala. Begitu sudah ketemu Quran, ini ada di manajemen barat. Jadi kalau Quran lawan buku manajemennya kan lawasan Quran 14 abad. Betul. Ya, jadi kita kenapa nggak kesini? Contoh misalnya ada teori barat tuh kayak gini. Jangan fokus sama hasil mereka. Jadi fokus saja sama action. Namanya 4DX. Misalnya target pengen jual kopi 100 gelas. Apa yang dilakukan? Nah, fokus sama yang dilakukan. Posting iklan, bagi brosur, pasang itu fokus sama yang dilakukan. Gak usah fokus sama 100-nya. Ada di Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kata Allah. Sebaik-baik amal aja kata Allah tuh. Allah nggak ngeliat hasil. Tadi itu 4DX itu. Artinya nang iyanya tuh upaya inya menggawi ininya dulu hasilnya apa Kak? Iya, pokoknya tapi hasilnya apa yang penting amal. Kayak kita Allah tuh kan ngelihat paman Anda berjualan ini yang dicatat Allah berpahala. Hasilnya berapa Allah tuh tidak terlalu. Nah, ini ada di buku manajemen barat itu. Jadi fokus pada action, di sini fokus pada amal soleh. Itu sama. Lu rame. Jadi kayaknya ulun tuh jadi, bisa jadi ini nyontek Quran nih kan. Metodenya ada diambil dari situ. Kayak zakat ini sedikit aja. Zakat itu kan kalau dihitung 2,5% dari harta lancar. Apa harta lancar? Cash yang kita punya, stok dagangan, terus misalnya piutang AR ya, uang kita di orang, itu 3.
itu sama kayak neraca balance sheet barat. Jadi cash, inventory, cash, AR, piutang, inventory, terus di sini properti yang nggak kena zakat. Oke. Jadi neraca modern itu sama kayak catatannya Baitul Mal, petugas Baitul Mal gitu untuk mencatat zakat. Jadi saya meyakini neraca modern itu dari Quran. Ambilnya ya metodenya lah. 14 abad yang lalu. Dan banyak lagi misalnya di surah Yasin yang ma qaddamu atharohum, yang aku mencatat amalmu dan juga jejak-jejak bekasmu. Jadi Allah nggak cuma nyatat amal tapi bekas-bekasnya. Dalam bisnis disebut dengan impact bekas itu. Model kayak pengarsipan juga lah. Iya, jadi maksudnya karena kemarin saya banyak belajar manajemen bisnis dan kemudian mendalami Quran ini, makanya ini kan teori bisnis yang ini, ini kan teori bisnis yang ini gitu. Terkejut-kejut juga ulun. Masuk kayak itu masuk. Ya udah kita ajarkan aja, rupanya cocok, banyak yang suka. Quranic Insight for Entrepreneur. Jadi ulun ulah channel juga. Quranic Insight teman-teman For Entrepreneur. for entrepreneur. Jadi kawan-kawan yang memang berusaha aja Rahmat. Haji Rahmat ikan berusaha juga, ulun pun aja saya ya. Nonton di situ ada kayak soal nang berkaitan dengan Quran. Ulun ini ada nang betakun. Ya. Ulun paham kenapa sidin ini diundang di Tokopedia. Nah, Di Garuda. Sempat. Oke. Sempat. Nang ganal. Pinanya karena Quraniknya Bang lah. Iya. Tapi bujurkah kayak itu? Kalau dulu sempat diundang ke perusahaan murni ngomong manajemen barat. Kalau taubat ke Quran ini sebetulnya baru-baru aja. Baru-baru setahun terakhir. Kita sambil lon. Sambil kan kerami nih. Jadi supaya menikmati lah. Jadi baru-baru apa setahun kemana aja. Baru-baru setahun aja. Itu perusahaan ganal tuh lah, ibaratnya kan di nasional. Kalau ganal ya sebetulnya yang sekarang saya jalanin tuh jadi strategi konsultan di merek baju busana muslim ke busana. Itu ampun Di siapa? Bogor. Ada Bunda Tika, ownernya orang Bogor. Produk nasional juga. Jadi ini berjualan baju juga kayak itu kah? Konsultan strategik. Apa tuh konsultan strategi? Pembisik. Oh, nama madahi. Pembisik. Itu nama madahinya. Itu paham kita. Yan kesini ulah ini kayak itulah. Iya. Dan karena memang kemampuannya di pemikiran ya, jadi ya konsultan strategik ke busana, terus juga ada beberapa kawan-kawan yang mau terjun, misalnya ada kepala daerah juga yang sekarang juga diskusi tentang langkah-langkah pemberdayaan daerah, APBD harus kemana, cara belanjanya gimana supaya punya trigger effect. Tuh saya juga bantuin berpikir. Berarti lah berkaitan nih nang bisi usaha, nih nang bisi regulasi. Iya, harus dipadai dua-duanya. Harus dipadai dua-duanya. Iya, kada kawan nang berjalan setunggal-tunggalnya aja. Misalnya pian hendak berjualan, kan kada bisa baulah pelabuhan kalau. Padahal pelabuhan harus pemerintah, kada bisa kita baulah jalan. Yang baulah jalan harus pemerintah. Nah, dalam istilah lagi. Istilah pengembangan wilayah itu pentahelix. Ngayam. Kan aku tahu pentanya. Penta itu segi 6. Iya, ada 6 titik. Government, terus swasta, pemerintah, swasta, sosial. Nah, anak muda itu ada 6. Apa pantulis kami. Nah, jadi pentahelix, jadi pemerintah, regulator, terus aparat dan seterusnya itu harus bekerja sama penta. Pian sebagai konsultan bisnis, ya. Ya, dan juga sekarang jadi atau secara nggak langsung jadi konsultan teman-teman di pemerintahan juga. Konsultan. Oh ya, di mana andakannya masuk di antara 6 tadi itu? Di usahanya kah atau di pemerintahannya kah? Di usaha. Jadi gini, banyak yang secara alami, secara natural di kiau kalau Ustadz kawaka ke UMKM ulun, saya ada kontrak Quranic Insight for Business ngarannya untuk datang berkunjung langsung ke perusahaan, ngajarin mereka. Itu ada 2-3 perusahaan tiap bulan. Ada juga yang mau jadi anggota legislatif, ada yang mau jadi wali kota, ada yang sedang duduk jadi anggota legislatif untuk ini kan kalau teman-teman kita di legislatif itu kan parlementer dari bahasa Prancis parler. Parler artinya bicara. Kayak apa hendak berbicara kalau ada isinya? Ada isinya. Ya kalau asal betung apa aja tapi kan ada isinya. Nah, makanya suka, ya itu pentingnya ya kalau di Amerika sama di Eropa itu kan satu anggota dewan 40 staf ahli. Karena anggarannya kan kuat. Satu anggota dewan 40 staf ahli. Rame. Tahu Karta balik ya, yo. Bangkak gitu di sini. Jadi kalau seikung anggota dewan tak? Ya. Stafnya Kadang-kadang kita seikung staf ahli ngatur jadwal aja kan harusnya, misalnya nih, anggota dewan komisi tentang lingkungan, dia harus disupport kan sama orang ahli lingkungan, data dan seterusnya. Itu
Tapi kita masuk belum akal. punya. Nah, ada Ulun punya kawan di DPR RI diduitin seorang. Jadi satu kantor 8 orang. Tuh ada kawan. Nah, harusnya anggota darinya dewan pribadi begitu. lah. Tapi kan kalau dia bayar tetap kan susah. Jadi kadang-kadang kita ngobrol aja. Bantu aja kita. Oh iya, bagaimana membagi Iya. wadai-wadai itulah. Nah, Berarti si Dini kawa juga melajari bubuhan kayak kami inilah lah. kau dong. Kau aja bisa konsultan media juga kawa. Kantor media. Artinya kayak membangun kantor berita yang bagus. Kekuatan beritanya harus kemana, gimana supaya klik viral, gimana supaya monetize dari traffic, gimana supaya Itu penting, Ustaz. Kami ini supaya kawa jadi kayak tadi tupang nang kawa berjualan setik 1 juta tuh nah. Nah, itu lo kayak perlu apa cari tuh, tahu tuh di mana mencari dagingnya. Kayak apa caranya ya Allah kan. Tapi kan kalau bahasa ulun tuh gini, kita itu ndak bisa nyontek berliannya orang. Maksudnya gini, ini darahnya darah stick ya, kalau ya sudah kayak dari stick. Tapi kalau kita itu misalnya media nih, misalnya paman, Misal, paman, nah. kita kuatnya di media, bisa kita kaya dari media, tinggal dioptimasi aja. Kalau sudah kita mulai, ini begini kan duit semua kan. Siapa tahu karena kopi lu nih harga 1 juta. Nah, harus tahu. Bisa. Kalau kita menggibahi di YouTube ini kan kita gibahi aja, misalnya Raffi, Rans kan sama-sama aja YouTube, tapi I-nya punya cara, ya kan? Langsung jadi triliunan perusahaan media. Padahal yang diulah nang kayak ini aja sama channelnya. Tapi nya jadi ini menggurita. Iya, karena punya cara itu, Bang. Dia punya cara, punya how to-nya. Kalau dibilang karena Sidin artis, banyak juga artis turun ke YouTube kada jual Tapi jadi apa-apa. Ada jual lah gara-gara Ada artis. jual. Tapi udah terbujur ada manajemennya. Nah, itu acara tadi itu, how to-nya tadi itu. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Itulah. Itu yang larang teman-teman. Tunggu dulu. Biar Jadi- tidak akan dicicip kan. Jadi emosi, bagus ini ke orang paman Anda bisa konseling. Nah, Oh, jadi lembaga konseling kan dibuka sendiri. Bujur. Tapi ulun penting juga dalam artian bahwa warungan nih kada sekadar bebuhan kita nang kekawanan ulun parak ya kayak itu nanang datang sini. Tapi ada juga kita bisin nang pemimpin daerah atau calon pemimpin daerah atau calon harus kita ajak ngomong. Nang bersiap si Dini hendak mewakilkan suara rakyat. Bagus. Jadi ulun bisa juga wadahnya nih kayak Bagus. itu nah. Bagus. Spesifik mau kan. Kalau bisa misalnya Rabu, Kamis, Jumat ya kan, anggota dewan silakan duduk ngomong Nah, sama. itu baru bujur. Sekira si Din ini apa nang si Din wakilakan ini sampai juga ke nang mendengarkan masyarakat. Ada masuk umum. akal lu lihat misalnya ke masyarakat cuma jadi jadwal reses nggak nyambung. Iya. Nggak nyambung. Namanya wakil rakyat ya terus-terusan continue. Nah, itu bagus paman Anda. Warung aspirasi. artis siapa? Mantap itu. Bawa pulang lah. Dicatat lah. Catat tahu nggak? Dicatat lah warung Artinya siapa aspirasi. aja. Warung Ya. ini kan ada desain kekawanan parak aja. Silakan nang aku ada keperluan dah nah nang perlu kusampaikan. Besok ulang langsung lah anunya lah. Misalnya email. Senin, Rabu, Jumat. Senin untuk pengusaha-pengusaha berpendagang Nah, di sini. iya. Rabu untuk tokoh politik. Iya, bunyi. Jumat untuk anak muda. 3 episode seminggu. Wah kencang ini. Kencang di sini ya. Iya. Itu bujurnya itu masuk akal. Dan hal-hal nang pian padahkan kawa diamalkan by small action kah tadi ada semuanya. Start action. Start- Start small. Start small. Mulai kecil. Start small. Start Mulai small. dari kecil-kecil dulu. Keren. Ulun kan memadahi ke kawan ulun kayak itu dah. Kan ulun ini kan harus juga memadahi kekawanan ya Allah kan. Dapat ilmu tuh harus diajarkan kalau semua bang lah harus sebarakan ya Allah. Mudah nih karena kau tadi yang kayak berjualan setik harga 1 juta tadi. Pokoknya fokusin ke sana lah. Aja berjualan kopi. Kadang kayak itu juga Pak kayak kopi berjualan 2 juta secangkir ya kalau Karena ada- ada lah ya Pak. Jadi ada kalau tambahin lagi nih Bang. Mahal banget, jualannya dikit, namanya eksklusif produk. Di piramida segitu. Volumenya kecil tapi harga mahal. Tapi kau juga harga bawah bottom of pyramid tapi volume besar. Itu masalah cara aja. Masalah. Selain nang busana tadi baju tadi, apa lagi nang pian pernah konsul apa ya ulun nyebutnya? Iya. Pian arahkan, pian manajemenkan. Kalau manajemen ya sempat sedikit ngobrol-ngobrol aja sih. Sofa holidays-nya bubuhan di sini juga. Nah, ini kan membawa orang holiday, membawa orang Umroh. oh di umroh lah. Masya Allah. Berarti pennya anu lah. Kemarin umroh sama Sofa Ibaratnya September tuh bimbing. membimbing. Membimbing bubuhan jamaah. Sama-sama juga waktu kita bimbing kita bikin program tuh umroh munajat. Jadi tidak cuma datang tawaf tapi memaknai doanya, faham doanya. Jadi termasuk ke hati itu nah. Bujur. Nah, Artinya jadi kan sekadar membawa ke
Mekah Madinah Mekah aja, tuh, tapi ada tunaikan metode-metode yang metodenya. disampaikan. Itu Nah, namanya penting tadi itu kawan-kawan. apa? Add value. Edit value. Edit value plusnya. Kayak apa, Karena Ulun? amun sekadar umroh Edit aja value. kan. Nah, Busana itu, terus yang berhasil alhamdulillah toko roti. Toko roti Di di mana nih? Lampung Yusi Akmal namanya. Jadi ulun waktu itu sekitar jualan roti lah. 185 jutaan, saya pergi 600 jutaan, sekarang udah miliaran. Saya nggak bisa nyebut Mau jualan omsetnya. roti lah. Roti. Valuasi. Sales setiap bulan. Sales setiap bulan harga segitu. Kenapa jadi segitu? Maksudnya ya roti ya. Kenapa jadi sawat seitunya benar? Ajin Dia nang roti bermerek tuh deh. dia berhasil mengunci nilai bahwa Lampung ya Yusi Akmal. Jadi dia nggak buka di kota lain, sehingga orang kalau ke Lampung dia kayak konsep Kartika Sari Bandung, dia nggak buka di cabang di luar Bandung kan. Jadi dia menang di cake pisangnya Yusi Akmal tuh miliaran. Berarti orang hendak tuh mesti di Lampungnya. Mesti di Lampungnya, tapi kan jadi oleh-oleh kan. Jadi volumenya gede. Souvenir. Oleh-oleh kue kan untuk pulang-pulang kemana. Memang rasa juga kuat sih. Memang beliau ini ownernya karena udah ngerti ilmunya ya belajar setahun di Inggris untuk pastry. Inggris belajarnya lah jauh-jauh banget. Kita belajar barang-barangnya dulu. Jadi bang sederhananya roti itu kan terigu mengembang. Ya. Nah profitnya itu 30%. Jadi kalau inya sel 1 miliar aja udah mati 300 juta. Dibayangkan aja kan kali berapa kan sebulan. Jadi memang bakery itu untuk cepat kaya. Dari Sidin sebagai produsen sampai Sidin sebagai selling gitu lah. Dari Sidin Memang Maula. waktu itu sudah punya toko, cuma tokonya memang toko besar, orang. Oh, toko bakery, cuma membesar-besar. Dulunya dia main di makan kecil. Jadi itu saya pernah bukan pegang ya, artinya memadahi, bahasa kita lah, memadahi nemenin. Toko roti, baju muslim, ada tadi Pesawat terbang pernah Bian? pesawat terbang kalau pernah diundang ngisi ke teman-teman Garuda Citylink ya pernah, cuma Pesawat sebagai apa maksudnya dalam artian ini pesawat nih diulah apa supaya apa yang dimanajemenkan? Jadi kan orang tukar aja tiket misalnya. Jadi pesawat ini bisnis modelnya gini, pesawat ini bisnis modelnya itu fixed cost-nya besar. Contoh, terbang 147 seat misalnya Jakarta Balikpapan tuh afturnya sama. Oke. Maka kan pesawat ini kan bermain di volume penumpang kan. Ketika volume penumpang baru dia fix. Nah, kalau teman-teman tahu ternyata airline, misalnya kita sebut merek Garuda, Citylink, Lion atau Batik atau Super Air, itu tidak pernah memiliki pesawat. Mereka menyewa. Mereka lease kepada pemilik pesawat. Kan pesawatnya itu dimiliki oleh orang. Nah, sehingga sebetulnya pertarungan yang saya ketemu adalah bisnis model ini masalah harga sewa. Oke. Kenapa misalnya harga sewa swasta kayak misalnya nih nyaman gitu. Nyaman. Ya, misalnya Tenang. di swasta Tenang. misalnya grup lion misalnya Oke. tuh harga sewa-sewanya murah kan. Kalau misalnya kita buka misalnya kayak punya negara Garuda sama Citylink, kok harga sewanya nggak bisa kayak swasta sih ya. Nah, ya itu jawaban yang berat ya. Artinya kan ada yang dieksklusifitaskan. Maksudnya ini kenapa Garuda sih gini harga? Iya, Kenapa? maksudnya kenapa kalau misalnya BUMN nyewa relatif kalau kata teman-teman tuh harga mahal. Ya karena negara. Ya, paham. Ya. Rancak kawan berkisah kayak Pesawat lah. Orang mencari contoh nggak apa nenggana lah. Nah begitu harga pesawatnya udah tinggi kan harga tiketnya nggak bisa bersaing. Nah begitu harga tiket nggak bisa bersaing, misalnya di salah satu penerbangan rute Banjarmasin Bandung atau Banjarmasin Kertajati misalnya atau Banjarmasin Jakarta misalnya, ketika orang banyak ngebit airline swasta karena murah, karena kira airline dalam negeri kan negeri sendiri kan down dia harus ngurangin frekuensi kan. Lama-lama, nah disitulah titik kerugiannya, disitulah titik nggak bisa compete. Nah, tapi sebetulnya akarnya di mana? Disewa pesawat. Tapi Garuda larang-larang banyak anunya penumpangnya kenapa bisa kayak itu? Garuda. Nah, kita harus lihat balance sheet sama profit loss statementnya. Saya nggak update ya, saya nggak bisa komentar kalau saya nggak. Cuma intinya sih bisnis model airline adalah mereka nyewa dan mereka bayar uang sewa itu dari jualan tiket. Iya. Nah selisihnya itu yang mereka hidup dari situ. Umrah kan haji kan Garuda kan banyak pakainya kayak itu nah. Iya, tapi kan lagi-lagi list ini kan akadnya tahunan kan, kita nggak bisa ngelis pesawat cuma untuk di bulan haji aja gitu. Anu nih pandiran anu bana nih. Anak pesawat loh. Dan perhatikan gini misalnya haji jutaan ya. Jakarta Jeddah. Kan balik ini kan si pesawat ini kan nggak bisa nunggu Bertahan di 40 hari di situ, dia harus balik lagi. Nah balik kan kosong kan.
entah Oh kosong, iya betul. Kan siapa yang mau ke Indonesia? Ada mungkin nunggu kayak di Terminal 6 dong. Siapa nak ke Indonesia? Caranya masuk turun ke Iya kan nggak mungkin. Nah makanya biasanya dimurahin tuh tiketnya. Makanya kalau misalnya lagi hajian di Saudi biasanya orang Saudi itu banyak di puncak Bandung, di mana karena balikan itu tadi. Seberapa lawas pesawat itu kau bertahan di bandara itu? Sepuluh tahun aja. Mereka tuh kalau pesawat itu malah murah ketika dia taxi orangnya ketika mereka terbang. Oke. Begitu mereka landing, parkir, hour segala macam tuh mahal banget. Karena Jadi berjam kan ya. iya, jadi sebetulnya mereka cuma nginep aja. Bahkan beberapa pesawat itu landing jam 2, stop sebentar, mereka harus taxi lagi karena begitu mereka landing, ini kan punya Angkasa Pura semua nih. Airline tuh bayar ke Angkasa Pura, bro. Aduh, banyak mana anuannya lah. Silang menyilangnya lah. Pandilnya kejauhan. Ulun nih banyak kan pahamnya. Cuma nang ulun kau takon kayak ini nalah. Garuda nih kan terlarang dibandingkan lain, tapi payu aja. Ulun mah hendak menghubungkan kejualan ulun lah. Nah iya jadi. Kayak apa caranya nih larang nih. Larang lah. Tapi payu aja terus. Jadi apa itu kisahnya Jadi kan yang apa murah-murah. yang pian pelajaran Jadi kan yang di airline itu kan ada yang murah-murah namanya tuh LCC, low cost carrier. Low cost carrier itu artinya dia nggak pakai makanan lengkap, terus juga secara layanan ada, saya nggak mendetail tapi mereka memang gayanya low cost carrier gitu ya. Nah di titik Garuda memang mereka hantam mahal karena memang mereka full services. Misalnya contoh ya, kalau ada penerbangan swasta kan misalnya dia buka nih jam 1, jam 3. Kosong jam 1, jam 3 aja. Maksudnya penumpang ditumpuk ke jam 3 aja. Biar penuh. Tapi ya mau geser, aja lah. Ya mau aja kan mereka dung 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 dung. Nah, pesawat ditunda 2 jam. Tenang aja bubuan swasta itu airline. Tapi kalau Garuda kamu terlambat, ngamuk semua orang karena orang beli mahal supaya soal waktu. Iya. Satu soal waktu, soal brand juga. Beberapa artis ridernya harus Garuda. Iya, mereka perlu kepastian. Promosinya lah, secure, pelayanan, gengsi juga gitu-gitu. Jadi ya paling menang di situ. Tapi kan kalau kita bicara volume ya tetap teman-teman low cost carrier. Artinya begitu. Kalau Bang Haji Ahmad pengen jualan mahal, pasti nggak bisa banyak tuh volumenya. Top of pyramid. Kita turunkan sedikit, sama kayak Ferrari lah. Iya, siapa yang pakai Ferrari itu kan banyak. Iya, tapi kalau Avanza turun ya. Avanza ibak banyak jalan. Nah, jadi karena amun ulun berjualan kopi, ini kopi, tapi banyak snack-snacknya gratis. Bisa juga kawa. Kira-kira kayak itu Bang lah. Banyak servisnya kayak itu nah. Saya belum tambahin, semua produk kita nggak bisa tahu itu bagus atau enggak kecuali kita jual. Juri terbaik dari produk adalah pasar. Oke. Juri terbaik dari produk adalah pembeli. Jadi kalau dibetakun lawan ulun, bagus kah? Kita nggak bisa tahu, kita harus jual. Makanya kadang-kadang, apa ini produk nih biasa aja apa Pak? Laris. Pasar setuju. Itu sering terjadi. Pasar setuju. Coba dulu berarti lah. Coba Pian. Ayo sudah lah. Jualan batu bara. Jangan batu bara. Jangan. Kan apa-apa, amun batu bara kan apa-apa. Asal jangan batu bara bujuran aja. Oh, jangan batu bara. Batu lah. Oh iya. Gesan gesan menyate loh. Batu harang Bang itu. Tapi batu harang bagus bisnisnya. Oke. Apalagi kira-kira nang belum ulun takunyakan dan hendak pian sampaikan atau Haji Rahmat misi-misi kah? Ulun tinggal menyebarkan nija ilmu di jalan kakawanan nah Masya ya. Allah. Kada boleh amun dapat ilmu tuh kada disebarkan. Nah, amun geus Ustaz apalagi nang sudah pian cagar gawe kena planning kan? Ya, rencana kan. Paling pesan aja ke teman-teman ya di sini. Jadi sebetulnya di tahun lalu sudah mulai ada kejanggalan ketika teman-teman skincare jualan merek lokal di Tok-Tok. Tuh ada aja ada masuk akal tuh nih. Inya berjualan miliaran sebulan 2 bulan, tiba-tiba di bulan keempat drop jualannya. Nah, dan ada merek S yang tiba-tiba laris. Jadi kan sebetulnya tahun lalu sudah sadar bahwa database pelanggan, database pembeli kita cuma disuruh untuk buka pasar kan. Lewat aplikasi itu kita live, lalu kemudian diambil data siapa yang beli skincare di mana dan seterusnya, ID-nya apa. Setelah udah tahu pasar skincare yang ini berjualan sorangan dengan merek afiliasinya dia. Brand lokal berjatuhan berturut-turut. Nah, tapi baru kita ribut sekarang. Nah, ulun menengarai ini karena kita ini jarang ngopi nang kayaknya, jarang kopdar.
Oke, Jadi, bertamuan pada nah kita nih amalnya tuh amalan apa? Netflix ya kalau nah apa Netflix yang ada di layar, apa yang ada di HP. Jadi mengautis kayak itu nah. Jadi kayak infonya apa yang dari situ juga yang didapat. jadi saya cuma ngasih sebuah gagasan bahwa sering-seringlah bertemu. Oke. Sering-seringlah bertemu, sering-seringlah tatap muka, sering-seringlah ngopi di Pamananda. Di warung sini, di warung poros lah. Di warung Kenapa poros. apa yang dihasilkan kalau kita bertemu? Apakah Iya, itu lebih real? kalau yang begini kita udah sering ketemu kan kita tentu udah alarm dari lama. Oh iya kok saya turun ya. Oh ya, akhirnya Kan ada sharing informasi. aneh. Iya, iya, betul. Followernya sama, ininya sama, levelnya produk sama. Tapi kok 4 bulan tiba-tiba turunnya jauh. Berarti kan ada nih algoritmanya, ada kenapa gitu. Ada something di dalam. Ada something. Kalau ini sudah kita sering-sering ketemuan lama kan kita tahu. Kayak misalnya 4 tahun yang lalu judi online cuma 2,4 triliun. 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu 10,7. Terus dia naik 57. Sekarang tahun ini 2022 104 triliun, sekarang mau menyentuh 200 triliun itu uang hilang nggak ke masyarakat. Tapi Sorry ya, kayak misalnya tadi Abang Haji Ahmad ngomong kalau dikocok di sini bandarnya juga orang Banjarbaru kan. kan di sini. Iya. Orang Banjarbaru juga yang dapat kayak itu nah. Iya. Tapi kan ini kan ke Thailand kah, ke China kah, ke Taipei, Dan apakah itu pengaruhnya? uang yang disepir habis. Ada jadi benda maksud ulun. Udah jadi benda nggak jadi ekonomi, jadi daya beli masyarakat ini bahasanya olinya dicabut, nah terus kemudian jeriji ekonomi ini bergerak terus aus kan. Uangnya kada ada. Berarti Tapi orang kita nang walaupun kada pemain judi online misalnya kita kada terlibat situ, tapi ada keluarga atau anak atau kawan Nah, tuh harus kita kasih tahu. Maksudnya mesti peduli juga kali ya. Satu mesti peduli, mesti teriak. Yang lucunya kan mereka bisa ban TikTok Shop, kenapa mereka nggak bisa ban judi online sudah dari lama. Oke. PPATK terus ngomong sekian ratus triliun lenyap dalam transaksi gini-gini dan dari 2,7 juta transaksi kan 2,1 juta yang saldonya di bawah 100.000 artinya menengah bawah. Tapi kenapa udah ratusan triliun baru teriak itu kan kita kurang ngobrol. Kalau tahu bonnya WD kalau slot. Ya ulun bukan jubirnya Jokowi Misi tapi saldo. tapi kan kata Jokowi kan kita kecolongan Jarsidin. Tapi kan kecolongan kenapa? Jadi kita ini kurang konsolidasi, kita kurang ngomong, makanya ulun walaupun bisa kerja di YouTube kerja apa, kalau ada yang mengundang ke Banjarbaru kah, mengundang ke Semarang kah, ulun tuh usahakan datang kan supaya orang tuh ketemu, datang offline, tatap muka, itu yang mahal sekarang. Itu aja sih pesan. Nah, terakhir ulun terkait Kan ada lagi. terakhir TikTok Shop kan resmi ditutup, dalam artian pemerintah mempunyai regulasi tadi, aturan tadi ya lo YouTube. Apakah itu berpengaruh terhadap si TikToknya atau sebenarnya ya buahnya kada apa-apa tanpa masyarakat Indonesia? Saya rasa TikTok mempersiapkan sesuatu sih. Ini kan masalah TikTok izin sosmed dan jadi gini, kalau Shopee, Tokopedia kan izin commerce, izin perdagangan. Betul. TikTok izin sosmed tapi kok jualan. Oke. Ya Ada penyalahgunaan fungsi mungkin. Sebetulnya tinggal dia Bikin satu lagi aplikasi yang e-commerce. Dan sebetulnya kalau dari saya pribadi itu sebetulnya bukan ditutupnya, tapi diregulasinya. Oke, Contoh misalnya di Shopee dan Tokopedia sekarang untuk barang-barang yang produk langsung, sorry ya misalnya produknya di Guangzhou itu udah di-ban semua kan. Harus yang di sini. Jadi itu kan regulasi proteksi. Jadi gini loh Kang, banyak yang ngomong saya enggak lah kita pasar bebas, kita harus. Iya, itu memang kita kalah dengan alasan teknologi. itu. Dengan alasan itu sekarang saya tanya, ini ada ring tinju, ya kan kelas berat 80 kilo. Apa kita tega yang 40 kilo kita masukin, kelas bulu 50 kilo? Mati lah dia. Lenyek. Kenapa di ring tinju itu diatur sih? Tetindih tuh, Pak. Iya kan? Kelas berat sama kelas berat, welter sama welter. Itu namanya regulasi. Oke. Dan Cina pun melakukan itu. YouTube nggak bisa masuk. Ya, terus kalau misalnya WA mereka pakai Weibo, ya, Facebook nggak bisa masuk. Mereka mau memproteksi pasarnya. Oke. Atau misalnya bea masuk yang cukup tinggi misalnya. Perang tarif Cina kan sama Amerika begitu kan. Barang Amerika masuk dia tarifin. Nah, artinya regulasi nggak bisa kita. Maksudnya regulasi itu nggak bisa kita kesampingkan gitu loh. Artinya pengusaha baik nang warungan halus kayak ulun nih, atau nang bisi pabrik nang ganal-ganal, kita kada kau tutup mata lo peraturan pemerintah nih ya lo. Harus tetap mengumpati apa nang diatur pemerintah. Iya, itulah pentingnya bahasanya agregasi dan keterwakilan politik kan. Jadi kalau ada calon-calon kita tuh betul-betul dipadahi supaya dia tahu masalah. Saya tuh ke Korea Selatan nih. Oke. Nggak apa-apa nih panjang dikit ya, nanti diedit. Bentar, Korea Selatan. Korea Selatan. Seoul.
Saya ke Seoul, saya ke Annyeonghaseyo nih. Busan, saya ke utaranya. Jadi gini kalau di Korea Selatan itu saya lihat, mereka bikin perusahaan binaan. Contoh misalnya Samsung yang gede, itu harus punya tarikan vendor ke UMKM. Jadi kalau TKI kita kerja di sana itu gaji 22 juta, 23 juta ya, sekitar 1000-an setelah dikonversikan, setelah dikonversikan, itu bekerja di Samsung. Believe it or not tuh kerja di rumah-rumah, tapi ngelas segala macam. Gua tanya, barangnya diambil siapa? Diambil sama Samsung. Jadi mereka perusahaan besar, membina UMKM kecil, itu regulasi bos. Oke, memberdayakan usaha-usaha kecil, pabrik-pabrikan kecil tuh. Jadi mereka tumbuh dan mereka udah punya peta. Misalnya Busan yang di selatan itu logistik, nanti yang di utara kayak semi home industry lah. Iya, jadi ya satu memang dominan home industry, cuma mereka punya tema. Kota di sini bikin ban, kota di sini bikin elektrik, kota di sini untuk penghasil nelayan. Nah, ini bahasa Korea Selatan tuh gerakan namanya Small Undong. Small Undong tuh artinya desa Small Undong tuh yang di sini belanja ke sini belanja ke sini gitu loh. Oh, artinya perputaran uangnya itu. Iya, kalau sekarang kan Jawa sentris nih kita. Makanya kan Jokowi kan menggeser IKN ke Kalimantan Timur. Ulun juga kemarin sudah melihat dipin kayak iya, ke Penajam karena dekat Balikpapan memang bergeser pusat itu. Akhirnya rumah-rumah yang kosong-kosong hidup lagi apa itu lagi. Menurut saya bukan diberi Jokowi ya, tapi menurut saya hal yang bagus lah ya. Hal yang bagus. Kenapa Jawa sentris itu tersiar kuat benar? Karena kita selalu merasakan dengaran mati lampu biar pet. Di saat Jawa itu sejauhan karena pernah mati lampu, sedangkan kekuatannya di kita nih. Padahal batu bara di sini. Nah itu tadi. Kenapa gerang Jawa sentris ini digaungkan terus? Ya karena itu tadi. Di sana wah luar biasa. Iya, ketimpangan karena masalah perhatian kan. Ya tapi kembali lagi ya begitulah ya. Ya mudah-mudahan setelah ada IKN apa dengan aturan-aturan pemerintah ini ya membaguskan kita di Bandung lah ya, paling kada di Kalimantan lah paling. Pemerataan tadi saya bilang kan ekonomi itu masalah besarannya, terus masalah meratanya. Jadi kalau besar tapi yang dari 1000 orang yang kayak cuma 2 orang itu kemiskinan. Oh gitu. Volumenya gede. Indonesia ini volumenya gede 14.000 triliun. Ekonominya, GDP-nya. Uang yang beredar 5.400 triliun, itu laporan Lembaga Penjamin Simpanan. Cuma yang beredar di masyarakat kelas bawah 90% itu hanya 800 triliun. Sekitar 4.600 triliun itu hanya berputar di 40.000 rekening. Tahanlah biar nang borongan kayak ini pagarnya triliun. Ya makanya tadi berdiam. Ada menggerakkan lah triliun lah. Ada warung kita ini modalnya 50.000, 100.000. Ini uang yang beredar di Indonesia. Artinya Lembaga Penjamin Simpanan 5.400 triliun, ya kan? Sebanyak itu. Yang di masyarakat bawah itu cuma 800 triliun, 5.400 itu di elit, hanya 40.000 rekening itu loh. Itu yang namanya unequal. Udahlah berputar 800 triliun di kita, tersedot lagi di judi online 200 kan. Miskin lawan. Itu 1/4 loh, 1/4 uang dagang kita. Makanya sekarang terasa sayur apa orang berjualan karena uangnya hilang. Kalau saya jadi pemerintah masukin uang ke rakyat. Bisa lah itu jadi alasan kenapa daya beli turun. Saya meyakini bukan TikTok Shop. Saya punya teori. Saya meyakini ini adalah daya beli turun itu bukan karena satu masalah aja, ada masalah lain yang lebih. Ada masalah yang lebih kompleks. Dan yang paling nyata dari data ya larinya daya beli orang kecil. Karena orang kecil udahlah uangnya sedikit, dia mau banyak, ya udah bertaruh aja pasang 10.000 di Zeus. Nasib Zeus. Jadi dewa Zeus wah ini kada lagi jadi dewa petir tapi dewa judi. Di Zeus. Oke, teman-teman. Alhamdulillah wah hari ini ulun sasak banar. Kan merasa sasak. Sasak banar kepala, mending dihona ke otak. Macam-macam. Halnya itu yang bagus, yang nasihat atau pelajaran yang bagus kau diamalkan. Makasih Bang Nananda. Kau diterapkan di sini, kau diterapkan di warung halus, kau diterapkan di warung ganal ya pabrik tadi kan, isi brand tadi. Oke. Udah ada permainan? Ada satu permainan. Tapi ini random aja. Biar sedikit melunakan pikiran-pikiran yang keras, bukan keras, banyak tadi. Nambah judi, bapak dibawa judi nah. Asli nah. Bada. Ini kartu tapi lain judi. Ya, ini kartu tapi lain sulap. Ini yang artinya ulun bandarnya aja nah. Oh, ini juga. Hah? Ini juga. Karena dia datang ke warung ulun. Bada. Jadi ini news apa? Pelayan plus itu tadi. Bedanya dari warung lain, warung ulun ini ada pertanyaannya. Jadi Haji Rahmat cari cara seorang menjawabnya. Ustadz Randy cari cara seorang menjawabnya. Terserah bebas aja. Mau minum dulu lah, mau minum bismillah. Mau minum. Pian pilih supaya kada lawas 2 kartu, Haji Rahmat 2 kartu. Karena ulun membaca. Wah, ini kan ada di warung lain nih. Adanya di warung polos saja.
Gini kah? Ya, boleh. Membiru Pin, kenapa itu bisa kayak itu? Ada tahu juga. Ulun hijau aja gitu. Nah, Kayak itu lah. Harus lain lah. karena biru hijau juga. Nah, oke. Jadi apa ini itu deh? Sini ulun membacakan. Jadi ulun dibacakan. membacakan. Ini ampun Ustadz Endi, ini ampun Haji Rahmat. Pertanyaan pertama ke Haji Rahmat. Oke? Ayo siap. Siap. Oke. Kalau kamu bisa ngerubah ending sebuah film, Ya. film apa dan endingnya jadi kayak apa? Kan menonton nggak tahu film. Pelem lah. Film. Pelem. Hmm. Ulun mau olah pelem warung jablay. Nah, apa ending yang pikirkan? Endingnya Itu film yang udah ada, Abah, Udah ada. Mbah Haji. Yang ada apa yang pengen diubah? Yang ada Pernah ending nonton kayak film apa? dah? Supaya beda. ada juga apa? Ada juga nonton film. Tadi ulun warung jablay hendak endingnya tuh taubat tentang ampun warung jablay. Nah, kawa aja. Kawa, boleh. Utang Ya kalau nah Ada misi yang bagus Iya. ya lo. Menobatkan jablay. Nah, menobatkan jablay. Oke. Siapa tahu ada nomor novelnya kena. Oh, siapa tahu ada yang Dipelekan. menulisakan. Nah. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Gesan Ustadz Randy. Kalau badan kamu nggak terlihat selama sehari, wah random mana pertanyaannya sudah. Apa aja nang bakal kamu lakuin? Apa aja yang bakal pian lakukan? Ini mulai ke Anda ini. Tidur. Tidur ya lah. Karena kalau saya kelihatan di undang-undang terus kan. Oh, pasti. Jadi kalau nggak kelihatan, tapi kan itu tidur. kesempatan menghilang dari media sosial. Tidur. Tidur lah. Tidur. Kalau kelihatan Ajis, abi. Oh, gila. Mantap. Next question kesan Pak Haji Rahmat. Gimana perasaanmu kalau temanmu punya hutang tapi sering spam story jalan-jalan? Wah, coba keluar nih. Awalnya bisa hutang. Tapi Insta story-nya nih ke luar negeri, ke luar daerah perjalanannya. Syukur Berartinya ada aja duitnya lo. iya berarti ada duitnya. Lawan juga ulun mau hutangin kesan jalan-jalan happy-nya. Happy-nya senang. aja senang kan Bapak. Kadang lagi Gurih jai bujur-bujur murid. Kan Bapak biar aja. Pokoknya Ada sudah. berendam sakinah. Kan Kolbun Bapak. salin. Alhamdulillah ya kawan. Artinya orangnya sehat aja ya lo. Sehat aja kan Bapak. Alhamdulillah. Happy aja pokoknya lo. Yang penting happy. Nah, itu. Itu bagus tuh lo. Itu kalau surur. Masukkan kebahagiaan ke orang lain. Bujur. Iya kalau. Last question, pertanyaan terakhir kesan Ustadz Randy. Hal atau kejadian teraneh apa nang pernah pian mimpi akan? Bahasa Banjarakan. Mimpi atau kejadian betul-betul? Hal atau berarti boleh keduanya boleh nih. kejadian. Hal atau kejadian teraneh apa yang pernah kamu mimpikan? Saya nitikin di Google Maps Alfalah Sakura Regency 3, begitu di enter loncat ke Sakura Regency 1. Belum pernah di Google kejadian begitu. Loncat. Ada. Nih perumahan. Karena Anda Regency ke kan tempat tadi. teman Regency kan. Regency dari Bandung ke Bekasi sudah bujur-bujur Sakura Regency 3 diklik di rute cekrek loncat. Jadi ternyata Google aja kalah lawan takdirnya Allah. Akhirnya terjadi. Wah, Masya sesat Allah. 30 menit. Jadi ulun coba-coba teloncat. Ada itu solusi kah atau kayak apa tuh masalah kah itu atau kayak Itu apa? masalah, tapi akhirnya ulun padahi sama orang-orang itu rupanya memang Sakura Regency 321, nama masjidnya sama Al-Falah. Sama. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin Google bingung membacanya ya. Oh iya, Dia karena mungkin jadi, kemiripan data. Iya, kemiripan data padahal ketika sudah di situ artinya kayak Google aja bisa kalah gitu. Dia juga nggak bisa ngelihat kebingungan ini gitu loh. Artinya jangan terlalu percaya sama Google lah, mari kita percaya pada Allah. Oh iya. Nah, Karena ulun aja kesasar gara-gara Google Map. Cuman banyak bujurnya juga, Pak. Iya, sedikit-sedikit. Cuman Jangan ada buat terlalu 100%. Ya, dilihat-lihat lagi, dicek-cek lagi gitu-gitu. Tapi biar kesini pakai Google Map kada? Ada lawan Sudah ada guide-nya. Ada guide-nya kawan-kawan. lawan sini kan pembina Sapoh Holiday Oh iya. juga. Artinya iya datanya ada Orang database. Sapoh juga. Ada database lah ya orang Sapoh juga. Ajin habis ini ke muka kantornya Sapoh. Iya kan para Di muka. Jadi para kawan-kawan. Gesan pian yang banyak lagi betakung soal Quranik tadi dan manajemen soal konsultasi bisnis. Pian bisa follow di sini ada Instagram Sidin. Habis itu ada YouTube pian boleh? YouTube pian apa namanya? Quranic Insight for Entrepreneur. Udah itu aja. Entrepreneur. Dan Haji Rahmat juga follow di sini ada IG Sidin. Di Instagram ada apa, Man? BC Pak. BC ya. Cuman kan ada banyak followernya kayak si Dini Yang penting bisi dulu. Kau mend-DM orang. Rasanya Start small kan. Jadi rasanya 100.000 kah? Oh iya, banyak mana follower Sidin? Ulun 1% aja. Oh, anu lah ada bagiannya. Ini nah di sini nah nurun Di sini lah. Pokoknya kita menambah kawan editor. Oke, dan juga follow kawan-kawan, follow semua akun sosial medianya Polres Kalimantan, ada Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook, dan juga kita portal berita harian, semua berita harian kawan-kawan bisa hubungi atau kunjungi di polreskalimantan.com. Oke, setelah ini dulu pamit, ulun pamit, Ananda Perdana Anwar, Haji Rahmat.
Ustadz Randy Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah.